Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang rahmatullah azza wajal. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengizinkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini, yaitu kita bahas kitab At-Tauhid yang kita ambil dari Sahih Al-Bukhari, dan masih bahasannya pada bab yang keempat, ya, bab yang keempat pada kitab At-Tauhid ini, bab yang keempat, yaitu beliau menukilkan beberapa potongan firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berkaitan dengan bab ini, yaitu surah Luqman ayat 34, surah An-Nisa ayat 166, Fussilat ayat 47, kemudian Fussilat juga ayat 47, dan juga beliau menukilkan ucapan Yahya An-Nahwi yang pernah kita sebutkan, Al-Farra, yang meninggal tahun 207 Hijriah. Dan itu erat kaitannya dengan topik yang beliau sebutkan dalam bab ini, yaitu hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak tampakkan hal yang gaib tersebut pada seorang pun. Nah, kecuali sebagaimana dah kita sebutkan dalam akhir daripada atau lanjutan daripada ayat tersebut dalam surah Al-Jin ayat 26, fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi kecuali mereka-mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasulnya. Nah, itu tentu ayat ini secara umum menyatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal gaib. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang pernah kita sebutkan. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, dan memiliki sifat Al-Ilmu, memiliki sifat Al-Ilmu. Dan ini yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana halnya bab-bab sebelumnya, menekankan kepada kita Allah memiliki asma was sifat yang husna dan juga yang ulya. Kemudian berkaitan dengan al-ilmu ini, tentu erat kaitannya juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan, rincikan pada pertemuan yang lalu, di mana maratib at-takdir yang pertama sekali adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita sebutkan bahwa apabila kita ingin mendebat atau ingin menjelaskan bahasa halusnya kepada mereka-mereka yang kurang percaya kepada takdir, semacam Qadariyah, kelompok Qadariyah dan yang lainnya, maka kita tanya kepada mereka tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mengakuinya, maka tentu mereka sudah selesai masalah. Artinya mereka telah kalah, artinya mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila mereka tidak mengakui ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya tentu mereka ini tergolong orang-orang yang kafir, karena mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah itu kafir. Dan ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sifat bentuk daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala ini terdiri daripada 3 macam yang pernah kita sebutkan. Yang pertama adalah ilmu Allah itu bentuknya syamil, bentuknya menyeluruh, ya, tidak ada yang tidak diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya syamil, menyeluruh. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala itu la yusbiquhu al-jahl. Jadi Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak didahului oleh kejahilan, wala yalhaquhu an-nisyan, dan tidak ada setelahnya kelupaan. Dia tidak didahului oleh kejahilan, kemudian tidak diikuti selanjutnya oleh kelupaan. Dan juga yang ketiga, bentuk daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah azali abadi. Kita sebutkan azali abadi. Azali maknanya yang terdahulu.
Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, yang terdahulu kemudian yang abadi, azali abadi selama-lamanya. Itu azali berkaitan dengan masa yang lampau, memang pada asalnya lama gitu, kemudian abadi selama-lamanya, yaitu yang setelahnya, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang. Itu makna daripada azali abadi. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi masa yang lalu, kemudian abadi, masa yang akan datang. Dan kalau kita melihat ketiga ilmu, bentuk ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk kesempurnaan ilmu. Sekali lagi, bentuk kesempurnaan ilmu. Berlainan, berbeda dengan ilmu makhluk, ilmu manusia. Nah, itu pasti yang ketiga-tiganya ini tidak terpenuhi. Ilmu manusia tidak syamil, tidak menyeluruh. Ilmu manusia itu pasti didahului oleh ketidaktahuan atau kejahilan. Ilmu manusia itu pasti ada kelupaan, tersilap, dan seterusnya. Kemudian ilmu manusia ya sudah dipastikan itu tidak azali, tidak datang sebelum masa yang lalu, tidak, dan juga apalagi tidak abadi, tidak selama-lamanya, tidak juga yang akan datang. Namun demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati makhluknya sebagai alim. Nah, mensifati makhluknya, mengkhabarkan makhluknya, manusia ini sebagai yang alim. Ini menunjukkan, memahamkan kepada kita bahwa persamaan nama tidak menunjukkan, tidak berkonsekuensi persamaan hakikat. Dan ini menjadi ukuran, menjadi akidah, menjadi kaidah juga di dalam memahami asma wa sifat. Jadi jangan sampai sama nama, kemudian dengan persamaan nama tersebut belum kita imani, kita telah melarikan diri dan konon menyelamatkan diri, kemudian masuk ke dalam lubang takwil. Sedangkan lubang takwil ini adalah lubang yang boleh dikata lubang yang berbahaya, bentuknya halus dan membahayakan, menghancurkan. Jadi kenapa demikian adanya? Karena orang yang mentakwil itu seolah-olah orang mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak mentakwil, ya tentu dia akan menetapkan. Terus apa fungsinya? Dia mentakwil, yaitu melarikan diri daripada makna asalnya. Terus makna asalnya dikemanakan? Nah, jadi tentu ini sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, juga perlu diketahui bahwasanya para ulama di dalam membahas tentang ilmu pengetahuan, artinya pengetahuan al-idrak, ya, al-idrak, pengetahuan itu tentu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama sekali ilmu, ya. Yang kedua adalah al-jahl. Yang ketiga adalah al-jahl basit. Nah, kemudian baru seterusnya al-dhan, al-waham, dan seterusnya. Tapi ini yang paling utama yang disebut oleh para ulama. Jadi dalam pengetahuan, ini tentu pengetahuan semacam ini berlaku kepada, atau tingkatan pengetahuan ini berlaku kepada manusia tentunya. Tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan, tingkatan pengetahuan yang pertama al-ilmu. Al-ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu? Jadi orang itu dikatakan berilmu, mana idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Tidak salah. Jadi mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, dengan tepat. Itu makna ilmu. Jadi kalau orang itu telah mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, tidak ragu, tepat, jelas, tepat, maka boleh dikatakan orang itu berilmu pada bidangnya. Jadi kalau kita ditanya perang Badar itu tarikh berapa, tanggal berapa terjadinya, atau tahun berapa terjadinya perang Badar. Jadi kita dengan yakinnya menyebutkan tahun kedua Hijriah. Cek rupanya tepat keyakinannya. Berarti ini idrakus syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, dengan tepat, idrakan jaziman, dengan keyakinan yang pasti. Jadi kalau sudah kita tahun kedua Hijriah. Berarti dalam hal ini kita mengilmui yang kita dipertanyakan. Jadi kita seorang yang alim, mengetahui tentang pengetahuan tahun atau tahun berapa perang Badar terjadi. Kemudian yang kedua adalah tingkatan selanjutnya adalah al-jahl. Jahil. Ini jahil lawan daripada ilmu.
Idraku syai' idraku syai' mengetahui sesuatu lawan bukan pada atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu tidak mengetahui. Jadi jahil, maknanya tidak mengetahui. Nah, jadi kalau ditanya, dia bilang perang Badar itu tahun berapa? Jadi dia bilang, oh saya tidak tahu. Nah itu jahil, namanya jahil. Saya tidak tahu. Jadi dia tidak mengetahui. Nah yang setelahnya adalah jahal murakkab. Ini jahal murakkab. Nah, jahal yang double. Jahil kejahilan yang double. Itu jahil murakkab istilahnya. Jahil murakkab. Jadi jahil yang double jahilnya. Kalau yang jahil yang pertama jahil basit, kejahilan yang ringan, ya sebab dia bilang saya tidak tahu. Tapi kalau yang ini jahil murakkab, dia bilang kalau ditanya tahun berapa terjadinya perang Badar, dia bilang oh dengan yakinnya bilangnya tahun ketiga. Rupanya salah. Nah, ini jahil murakkab namanya. Kejahilan yang double. Jahil kuadrat orang bahasa Indonesia. Ya, jahil murakkab namanya. Kenapa jahil murakkab? Jahil yang double. Pertama, dia tidak tahu dia itu jahil. Yang kedua, salah. Jawabannya ya jahil. Dua kejahilannya. Tapi kalau dia sebut wallahu alam saya tidak tahu, ya satu jahilnya. Tapi kalau udah salah jawabannya dia tidak tahu, kemudian dia salah jawabannya, nah itu namanya jahil murakkab. Nah ini sedikit berkaitan dengan tingkatan, tentu ada yang lain-lain, tapi ini yang kita sebutkan sebagai contoh saja, menunjukkan bahwa manusia itu sangat-sangat lemah sekali dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang disifati dengan alim, kadang disifati dengan ilmu. Namun lagi-lagi kita ingatkan ilmu manusia ini sangat-sangat terbatas sekali. Nah, ini yang ditekankan tentunya ketika kita membahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ayat-ayat yang menunjukkan ilmu Allah kita pernah sebutkan, juga hadis-hadisnya sebagian kita pernah sebutkan, dan sekarang kita akan melihat hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Karena dalam bab ini, dalam bab yang keempat ini, beliau meriwayatkan kepada kita 2 hadis saja. Nah, jadi yang kedua kita baca langsung. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Ismail an Sya'bi an Masruq an Aisyah qalat man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba wa huwa yaqul la tudrikuhu al-absar. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَّبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Tapi ini hadis yang masyhur sekali diriwayatkan oleh para ulama. Ini kaitannya dengan apakah Allah Subhanahu wa taala itu melihat atau pernah melihat Rabb-nya. Pernah melihat Rabb-nya apa tidak? Ini masalah yang selalu dibahas ketika disebutkan hadis seperti ini. Tapi sebelum kita bahas yang itu, baris terakhir daripada hadis ini ya tentu masuk kepada poin bahasan kita. Kata beliau, "Waman haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzdzaba." Barang siapa yang telah memberitahukan kamu bahwa ada orang yang mengetahui ghaib, maka dia telah berdusta. Nah, karena Allah berfirman, "La ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini tidak ada permasalahan. Tapi yang baris pertama daripada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ini yang menjadi bahasan setiap kali ada bahasan ru'yatullah fid dunya, ru'yatullah fid dunya, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat terjemahnya, disilahkan dilihat bukunya, terjemahnya itu. Katanya di sini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf sampai akhirnya, dan hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah pernah kita bahas biografinya ya di hadis yang terakhir di bab pertama.
di hadis yang terakhir di bab yang pertama itu kita pernah sebutkan biografi singkat beliau radhiyallahu taala anha ketika membahas qul huwallahu ahad yang itu. Oleh karena itu kita tidak bahas lagi Aisyah radhiyallahu taala anha biografi singkatnya. Namun di situ menarik ya, di situ ada hadis ini diriwayatkan melalui jalur Masruq. Jalur Masruq. Jadi Masruq ini adalah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, murid sekaligus orang yang sangat dikasihi, disayangi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab itulah kalau kita melihat jawaban Aisyah di sini tegas sekali. Tegas sekali. Nah, dia rupa-rupanya yang bertanya ini adalah orang dekat beliau, ya, orang murid beliau. Orang yang sangat disayangi oleh beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, Masruq. Jadi nama beliau Masruq bin Al-Ajda' Al-Kufi. Nah, nisbat kepada Kufah. Jadi beliau meninggal di situ Kufah. Kalau tidak beliau lahir di Madinah. Karena waktu kecilnya beliau boleh dikata diasuh oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bapaknya ini Ajda' bin Malik. Ajda' bin Malik, bapak daripada Masruq ini Ajda' bin Malik masuk Madinah, ya, dan beliau Islam, kemudian lahirlah Masruq di Madinah. Jadi bapak daripada Masruq ini termasuk tabi'in, ya, termasuk tabi'in mukhadram senior. Jadi mukhadram itu disebut itu menjumpai masa Nabi SAW, menjumpai masa Nabi SAW, namun tidak berjumpa atau belum Islam di masa itu. Jadi setelah itu baru dia masuk Islam. Nah, itu namanya mukhadram. Ala kulli hal, ini si Masruq ini sangat luar biasa ya, Masruq ini. Jadi Masruq maknanya apa? Ini nama aslinya. Nah, tapi maknanya adalah Masruq daripada kata-kata saroko yasriku. Nah, ini Masruq isim maf'ul objek. Jadi Masruq maknanya yang tercuri. Ya, yang dicuri. Nah, rupa-rupanya kisahnya disebutkan waktu kecil dia pernah dicuri. Nah, di waktu kecilnya. Kemudian ditemukan lalu dinamakanlah dia sebagai Masruq. Yang pernah dicuri. Nah, gitu, yang pernah dicuri. Nah, itu dia Masruq. Nah, jadi dia ini termasuk yang diasuh oleh Aisyah dan sangat disayangi, bahkan ada riwayat yang menyebutkan Aisyah mengatakan Masruq, kata beliau, innaka waladi. Nah, kamu ini ibarat anakku, sampai demikian. Dan Masruq ini sangat-sangat tentu menghormati dan menyayangi Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pengasuhnya dan juga sebagai gurunya. Sehingga beliau kunyahnya adalah Abu Aisyah. Kunyah daripada Masruq ini adalah Abu Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Aisyah, ya, tentu kenapa dinamakan demikian, karena dia sangat-sangat menghormati, sangat-sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Masruq ini bin Ajda' Al-Kufi ini memang karena dia murid daripada Aisyah, asuhan daripada Aisyah, ya tentu apa yang ditengok dari pada Aisyah itu secara tidak langsung itu semua adalah gerak-geriknya Nabi SAW. Sehingga tidak heran ini Masruq ini sebagaimana halnya Nabi, kan Nabi kalau sholat itu sampai pecah-pecah kakinya, betul tidak? Masruq pun demikian, ya, Masruq pun demikian, sampai istrinya pun heran-heran saking rajinnya beribadah Masruq bin Ajda' Al-Kufi ini. Beliau meninggal sekitar tahun 62 atau 63 Hijriah. Radhiyallahu taala wa rahimah. Baik, ini dia Masruq bin Ajda' Al-Kufi yang meriwayatkan riwayat yang ini. Sehingga tidak heran Aisyah sangat geram, ya, tegas kepada Masruq. Jawabannya kan tegas ini jawabannya. Kalau kita lihat di sini. Jadi Masruq bertanya tentunya kepada Aisyah. Ada yang mengatakan bahwasanya ada orang yang pernah melihat robnya. Lalu Aisyah mengatakan, barang siapa yang menceritakan kepada kamu atau yang mengatakan kepada kamu bahwa Muhammad Rasulullah SAW Tuhannya pernah melihat Tuhannya, berarti ia telah berdusta. Ya, perlu sebagai faedah saja, ya, sebagai faedah bahwasanya
sahabat-sahabat Nabi SAW tidak terkecuali Ummahatul Mukminin ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW, itu ada di antara mereka yang menyebutkan nama Rasul secara langsung. Ya, Muhammad, disebut di sini Muhammad. Nah, barang siapa menceritakan kepada kamu bahwa Muhammad, disebut namanya langsung. Nah, sedangkan ayat ya dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dan juga Ummahatul Mukminin untuk tidak menyebut nama secara langsung. Paling tidak disebut gelarannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, ini lalu kenapa Aisyah ini menyebut nama langsung? Nah, ini perlu diketahui bahwa lain mengkhabarkan dengan berbicara langsung. Nah, jadi kalau berbicara langsung itu tidak boleh menyebut Muhammad. Itu namanya kurang adab kepada Nabi SAW, hatta kepada atau Ummahatul Mukminin. Ya. Tapi dalam hal mengkhabarkan, ini kan beliau mengkhabarkan ini. Nah, jadi tidak masalah untuk menyebutkan Muhammad nama secara langsung. Dan itu juga dikiaskan kepada ya para ulama yang lainnya juga menyebutkan ya para ulama dengan namanya secara langsung mimbab khobar saja. Nah ini sekali lagi ini mimbab khobar. Jadi bukan berarti kurang adabnya, tapi memang ada perbedaan ketika berbicara secara langsung, memanggil secara langsung dengan mengkhabarkan seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya kata beliau, kita ulangi, barang siapa menceritakan, menyebutkan kepadamu bahwa Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya, Allah, berarti ia telah berdusta. Karena Allah berfirman, nah, ini dalam surah Al-An'am ayat 103. La tudrikul absar. Ya tidak bisa mengetahui oleh pandangan. Nah, la tudrik ya tidak bisa dijangkau oleh pandangan. Nah, lagi itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya mengatakan istidlal ya bentuk pendalilan istimbat ya. Istimbat hukum Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap ayat ini atau dari ayat ini terhadap case yang ada di hadapannya yang berkaitan dengan Masruq yang mengatakan ada orang yang menceritakan kepadanya Allah itu melihat Rabbnya, itu kata beliau ini kurang tepat. Istidlal, pengambilan dalil yang kurang tepat. Karena ayat ini mengatakan la tudrikhul absar. La tudrik, idrak. Idrak itu lebih luas ya maknanya daripada ro'yun, ro'a. Jadi lebih luas maknanya daripada ro'yun. Jadi melihat. Jadi karena itu ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ayat ini tidak mengatakan la tarahu al absar. Ayat ini tidak mengatakan la tarahu al absar. Jadi mata Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat oleh mata. Tidak dilihat oleh pandangan. Jadi ayat tidak menyebutkan demikian, tapi ayat menyebutkan la tudrikul absar, tidak dijangkau. Tidak dijangkau ya, tidak diliputi atau tidak dijangkau itu bukan berarti tidak dilihat. Ya. Bukan berarti tidak dilihat, cuma tidak dijangkau saja. Mana tidak mustahil. Tidak mustahil untuk dilihat, tapi tidak dijangkau. Oleh karena apa? Ya karena kekuasaan tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah menyebutkan la tarahul absar, tidak dilihat oleh mata, berarti itu sudah tutup case dah. Nah, jadi tidak akan mampu selama-lamanya tidak akan mampu. Tidak ada mata ini tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian adanya. Buktinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dalam surah Al-A'raf ayat 443 meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dan permintaan Musa alaihi salatu wassalam untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan mustahil apa tidak atau mungkin apa tidak begitu. Awalnya mungkin tapi permintaannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Musa mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 143, qala Musa berdoa memohon, Rabbi, ya Rabb, arini anzur ilaik.
berikan aku peluang untuk melihatmu. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani. Kamu tidak akan mungkin melihatku. Tidak akan mungkin melihatku. Nah, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau memang betul-betul tidak dipandang oleh mata tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, itu nih permohonan sudah tidak boleh dimohon-mohon seperti itu. Nah, tapi menunjukkan ada peluang ya, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan hal ini ketika kita membahas Tahawiyah, sebelumnya Al-Wasithiyah dan seterusnya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, bahwa apa yang disebut Aisyah radhiyallahu taala anha ini ya tentu maksud beliau membantah orang yang mengatakan Allah pernah dilihat. Pernah dilihat. Itu barang siapa yang mengatakan kepadamu Allah itu melihat atau dilihat oleh makhluknya, oleh manusia di bumi, ya ini telah berdusta. Baik. Nah ini adapun Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi dengan hati dan seterusnya, ini tentu dibenarkan oleh para ulama, dibenarkan oleh para ulama. Nah, dalam hal ini kita melihat ya, permasalahan ini dibahas oleh para ulama karena masalah ini tergolong, kalau boleh digolongkan, tapi sebenarnya tidak, sebagaimana halnya disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjadi khilaf di kalangan sahabat Nabi SAW. Ya tentu majority jumhur ulama sahabat yaitu mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat, titik. Tapi ada sebagian sahabat, termasuk diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mengatakan Allah dan Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi jumhur ulama mengatakan Nabi SAW tidak pernah melihat Rabb-nya, tidak pernah melihat Rabb-nya. Nah, itu yang sebagai dalil adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, kemudian juga hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW atau Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak? Qala nurun anna arah. Apakah engkau ya Rasul pernah melihat Allah? Nabi SAW menjawab, nurun anna arah. Yang aku lihat hanyalah cahaya. Yang aku lihat hanyalah cahaya. Berarti dia tidak melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melihat cahaya. Nah, yang cahaya ini adalah hijab Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dilihat. Nah, sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Abbas mengatakan ra'ahu bi fuadihi marratain. Jadi Rasulullah SAW melihat Allah dengan hatinya 2 kali. Dengan hatinya 2 kali. Nah, ucapan Ibnu Abbas ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala banyak yang salah paham. Karena Ibnu Abbas mengatakan di sini ra'ahu, Nabi SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ini tidak fokus kepada keterangan selanjutnya, yaitu ra'ahu dengan apa? Fuadihi, bi fuadihi, melihat dengan hatinya. Berarti oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama salaf di sini bahwa Ibnu Abbas kalau kita melihat pada hakikatnya beliau pun tidak pernah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan mata langsung, tidak pernah beliau katakan demikian karena tidak ada lafaz riwayatnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan beliau melihat langsung. Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dengan matanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mata langsung tidak. Tapi di sini beliau mengatakan bi fuadihi, dengan hatinya, dengan hatinya. Nah, jadi ya tentu melihat dengan hati lain tentunya dengan melihat dengan itu mata. Jadi oleh karena itu kata tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada hakikatnya di sini kata beliau seperti yang diterangkan oleh
Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa Syekh kami, yaitu maksudnya Ibnu Taimiyah, itu mengatakan bahwa khilaf di kalangan sahabat tentang hal ini tentu bukan khilaf yang hakiki, ya, bukan khilaf yang hakiki. Yang sebenarnya khilaf yang ada konsekuensinya tidak. Kenapa? Karena boleh digabungkan. Aisyah tadi dengan tegasnya mengatakan menafikan Nabi SAW melihat dengan pandangan beliau langsung, ya, matanya. Nah, Ibnu Abbas pula itu menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW melihat dengan hatinya. Nah, ini tidak bertentangan tentunya, tidak bertentangan. Karena para ulama pun menyebutkan Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya, berarti itu menunjukkan hatinya, tidak dengan matanya. Jadi oleh karena itu tidak menjadi khilaf yang sebenarnya dalam hal ini. Jadi oleh karena itu kalau ada yang mengatakan para ulama salaf dalam bab akidah itu muttafaq alaih. Jadi dalam bab akidah itu mereka sepakat, tidak ada khilaf. Ya memang tidak ada khilaf. Terus dia bilangnya, ini ada khilaf berkaitan dengan penglihatan Allah, Nabi SAW apakah pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala apa tidak? Maka kita jawab tadi. Jadi khilaf yang ada di sini bukan khilaf yang hakiki, yang sebenarnya. Kenapa dikatakan bukan khilaf yang sebenarnya? Karena pada hakikatnya nih setuju semua. Cuma yang satu mungkin salah paham dan seterusnya mereka begitu ya. Kalau tidak ya Aisyah sepakat, Ibnu Abbas sepakat dengan Aisyah bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, begitu. Karena Ibnu Abbas ya tentunya tidak tertutup daripada ilmu beliau radhiyallahu taala anhu akan hadis Abu Dzar yang tadi bahwasanya Nabi SAW melihat cahaya. Kemudian dalam riwayat lain nurun, hijabuhu nur. Jadi hijab Allah Subhanahu Wa Taala itu nur, cahaya, penutup. Itu wajah Allah Subhanahu Wa Taala, penutup Allah. Itu adalah berupa nur, cahaya. Jadi itu yang dilihat oleh Nabi SAW. Jadi ini sepakat pada hakikatnya. Mereka itu tidak menjadi khilaf yang sebenarnya yang boleh dikatakan para ulama ada atau ulama salaf ada khilaf di dalam bab akidah. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa ini masalah sudah jelas ya di kalangan para ulama salaf. Dari dahulu sampai sekarang, karena permasalahannya sekali lagi permasalahan yang mudah untuk difahami. Sisi perbedaannya, kemudian ditarik sisi persamaannya. Nah, baik. Jadi kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini atau radhiyallahu taala anha wa an abiha, barang siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa Muhammad SAW pernah melihat Allah, pernah melihat Tuhannya, berarti ia telah berdusta. Karena Allah berfirman, ia tidak bisa mengetahui, diidrak ya. Idrak. Jadi tadi kita sebutkan idrak lain dengan penglihatan. Kemudian dan barang siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa ia tahu yang gaib, berarti ia telah berdusta. Sebab Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang tahu yang gaib selain Allah. Dan ini sebagai poin bahasan kita, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan, tidak memberitahukan hal-hal yang gaib ya kepada seorang pun kecuali kepada rasul-rasulnya. Nah, lagi-lagi kita ingatkan dalam hal ini banyak cara-cara orang yang seolah-olah mengatakan dirinya mengetahui hal yang gaib. Nah, ini pokok intinya berkaitan dengan hal-hal yang gaib, ini betul-betul kita harus hati-hati. Karena ingat, yang gaib itu adalah semua sesuatu yang kita tidak nampak. Itu yang gaib. Nah, jadi oleh karena itu, kalau itu sudah kita pastikan, berarti itu bukan hal yang gaib lagi. Jadi kalau ada orang yang memastikan bahwa dia mengetahui hal yang gaib, ya tentu dia
memastikan dirinya melihat, mengetahui secara pasti hal yang gaib itu. Dan ini sangat, konsekuensinya sangat berat sekali. Ayuhal khawaitul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi inilah dia bab yang keempat ini kaitannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah sekali lagi itu luas, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ukuran dan juga sekaligus sebagai kontrol diri kita, ya, supaya kita tidak macam-macam di dalam dunia ini, karena tadi kita sebutkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu syamil, menyeluruh. Jadi makna menyeluruh ada seluruh alam semesta ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar. Begitu pun diketahui apalagi jenis-jenis kita yang kecil-kecil. Dan tentu ini sangat-sangat membawa kepada kita akan kewaspadaan kita terus-menerus untuk terus berpacu, untuk terus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila orang memahami kemudian mentadabburi hakikat ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini pasti gerakan-gerakannya akan lurus insyaallah taala. Karena dah pernah kita contohkan, kita saja apabila sedang driving, ya, dalam kendaraan, kita sedang di jalan, kemudian kita tahu jalan itu ada kamera, maka tentu kita akan sangat-sangat hati-hati untuk berkendaraan di situ. Kenapa? Karena kita meyakini adanya kamera untuk mengambil foto dan seterusnya dari perlakuan-perlakuan kita yang tidak sesuai dengan qanun, ya, tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, sehingga apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan hukuman dan seterusnya dari apa-apa yang ditetapkan oleh pemerintah atau kerajaan setempat. Nah, itu juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu ini tadi kita sebutkan selain meluruskan, ya, kita punya kita punya perilaku. Jadi kita juga diluruskan, kita punya iman tadi. Kita punya iman. Kenapa? Karena ini erat sekali kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sebelum dan sesudahnya, Maha mengetahui keseluruhannya, maknanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini apa yang dialaminya atas pengetahuan Allah, maka pasti dia yakini apa yang dia rasakan itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita manusia ini kadang-kadang tidak paham, ya, karena tidak meyakini takdir itu yang dengan keyakinan yang sebenarnya. Jadi apabila orang itu ditimpa musibah atau apabila ada sesuatu yang dia tidak sukai, lama baru ridho. Padahal Nabi SAW kan menyebutkan as-sabru inda sidmatil ula. Kesabaran itu pada saat pertama kali mendapatkannya, pertama kali merasakannya, begitu. Tapi ya lagi-lagi ini sebagai bentuk peringatan kepada kita semua bahwa apabila kita mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian erat kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu lama-lama baru ridho, jangan tunggu lama-lama baru menerima, jangan tunggu lama-lama baru bersabar. Karena kalau udah lama-lama itu expired. Itu. Jadi oleh karena itu awal mula mendapatkan sakit atau mendapatkan suatu berita yang tidak menyenangkan kaitannya dengan apa saja, ya bismillah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi Allah telah menakdirkan dan Allah mengendaki dan Allah melakukan segala hal yang Dia kehendaki, dan kita yakin pada saat itu Allah pasti memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Itulah dengan kata hikmah. Baik kita tahu maupun tidak tahu, baik yang kita rasakan pada saat itu ataupun kita rasakan pada saat-saat yang akan datang. Namun yang jelas, merasakan atau tidak merasakan, dengan ditancapnya keimanan akan takdir Allah, dengan menancapnya
keimanan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita yang terbaik, maka insya Allah kita dah dapat poin pahala gitu. Walaupun kita tidak rasakan hikmahnya secara langsung, tapi paling tidak pahala kita telah dapatkan. Kemudian yakinlah ketika orang itu menancapkan keimanan terhadap takdir, terhadap ilmu, terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kali dia akan rasakan ketenangan. Ketenangan walaupun tidak 100%, tapi paling tidak dia boleh kontrol diri. Dia boleh kontrol diri, tidak emosi, ya, tidak meraung-raung, ya, tidak menjerit-jerit. Nah, begitu. Tidak sampai juga menghasilkan ain kepada orang lain. Nah, ini juga masalah. Jadi ketika ada berita yang dia tidak sukai, yang kaitannya dengan orang lain, begitu ya, yang dia ya ada unsur-unsur tidak suka, iri, dengki dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak tancap atau tidak menancapkan langsung ilmu Allah, takdir Allah, hikmah Allah, ini boleh menghasilkan ain. Ya, boleh menghasilkan ain. Walaupun dia ujung-ujungnya sabar, tapi pandangan pertamanya oleh karena hasil tidak terkontrolnya hatinya, ya emosinya, walaupun dia tidak jerit-jerit, walaupun dia tidak meraung-raung, walaupun dia tidak emosi kelihatannya, tapi ada sesuatu yang sangat-sangat menunggu waktu untuk meledak gitu. Ibarat bom di situ sehingga meledaknya melalui pandangan mata. Itulah ain. Nah, itu juga. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh. Jangan sampai gara-gara demikian ya banyak kita mendengar begitu ya orang-orang yang terkena ain, bahkan naudzubillah min dzalik, terkena sihir gitu ya, gara-gara orang-orang itu tidak suka, orang-orang itu iri. Nah, ini kenapa demikian orang-orang tersebut? Ya karena tidak memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya takdir Allah yang ada padanya hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita pelajari hal ini, maka insya Allah itu akan membuat kita tenang. Tenang buat diri sendiri, tenang buat keluarga, tenang buat orang lain. Masalahnya tadi kita banyak ain-ain ini berlaku, terjadi, kemudian banyak korban-korban ain ini gara-gara orang yang sumber ain ini tidak memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, tidak memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Jadi karena kesakitan hatinya, karena irinya, karena dengkinya, jadi pandangan aura jahatnya itu termuncul terkeluar gitu ya, terpancar melalui matanya. Maka Nabi SAW tidak heran mengatakan al-ain hak. Ya, penyakit yang disebabkan oleh ain, pandangan, tatapan mata itu hak adanya, benar adanya. Setelah itulah masing-masing kita tidak tahu apakah kita memancarkan ain itu apa tidak. Tapi inilah fungsi kita menuntut ilmu untuk menyadarkan kepada kita apapun yang kita tidak sukai, karena memang sifat manusia itu iri ya, sifat manusia. Ya kalau kita tengok orang itu mendapatkan lebih baik daripada kita, ada saja unsur-unsur setan itu masuk. Nah, sebab itu kita tembak dia dengan ini ilmu, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tutup hati semacam itu sehingga pancaran ain itu sirna begitu. Karena kita tidak tahu, begitu ya. Kita tidak sadar karena memang orang tuh kalau udah sakit hati, kalau sudah hasad dan seterusnya, dia tidak sadar memancarkan pancaran sinar keburukan kejahatan melalui ain matanya. Nah, ini hati-hati. Jadi kita semua boleh berpeluang demikian. Sebab itu kita jaga itu semua, karena itu pada hakikatnya kita menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Nah, jadi sehingga Al-Quran kan mengajarkan kepada kita doa, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Nah, itu salah satu doa. Ya Allah, janganlah jadikan kepada kami atau dalam hati kami ghil, rasa tidak suka, rasa iri, rasa hasad lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Itu doa. Jadi rasa ghil tadi, ghil itu rasa tidak suka, iri, dengki, hasad, itu semua makna ghil, masuk ghil. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai tadi ya sakit hati sedikit jin bertindak. Itu. Ini kita sebutkan karena ada cerita-cerita yang pernah kita dapatkan tuh hari kan. Ya, jadi supaya kita ini
Nah, itu kalau sampai jin bertindak ya berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu terlalu jauh bagi kita. Tadi pandangan ain, mata. Nah, jadi jangan sampai ada ghil. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat sesuatu kebaikan dari yang didapat oleh kawan-kawan kita, segera kita doakan berkah buatnya. Barakallahu fiik, Allah barik, kemudian Allah mubarik, dan doa-doa keberkatan lainnya. Gitu. Jangan ikuti begitu hatinya yang tidak suka. Ya gitu. Jangan ikuti. Jadi nanti udah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun baru rela, baru sabar. Nah, itu udah expired dah. Ya, orang udah sakit itu dengan pancaran matanya, baru dia puas dengan kesakitan kawannya. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini maksudnya kita mempelajari di sini agar kita menancapkan akidah-akidah seperti ini, karena kalau tidak kita diingatkan seperti ini ya melalui bacaan-bacaan, keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi SAW, kita pun tidak sadar ya, kita pun tidak sadar dalam diri kita ada ghil ya kepada kaum mukminin, sehingga ketika kita pandang kaum mukminin salah seorang di antara mereka yang kita tidak suka karena dia mendapatkan sesuatu yang ini, jadi malapetaka pula, kasihan kawan itu. Dia tidak sadar jadi malapetaka pandangannya. Itu dia bahaya ya, hal-hal seperti itu. Sumbernya adalah seperti ini, tidak memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi karena itu marilah kita mentadaburi. Nah, sering kita baca ayat-ayat berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha alimun. Innallaha alimun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu. Sering kita baca, tapi kok masih juga kita ghil ya, iri, dengki, hasad dan seterusnya. Itu perlu kita cross check lagi ya, cek diri kita, dan jangan pernah kalah dengan perasaan-perasaan semacam itu. Karena khawatirnya perasaan-perasaan semacam itu membawa kita kepada tadi ujung-ujungnya sakit hati, jin bertindak. Itu kasihan kawan-kawan yang seperti itu, yang terkena ain lah, jin lah, sihir lah, santet lah dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena ini selesai kita di bab yang keempat. Jadi kita insyaallah akan melanjutkan pada bab yang kelima pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Syekh Utsaimin mengoreksi bisa beberapa kali tadi itu. Ya. Kadang ada subhat dari golongan-golongan aliran lain. Golongan khalaf lebih baik lebih ilmu daripada golongan salaf sebelumnya. Iya. Ada juga ini ada sebagai bukti, ada kisah ada peristiwa Syekh Utsaimin mengoreksi. Ya. Jadi ini koreksi-koreksi ilmiah semacam ini bukan berarti menunjukkan menunjukkan bahwasanya khalaf, jadi generasi belakangan itu lebih pandai, tidak. Ya, tidak demikian. Ya, karena beliau tentu dan juga yang lainnya dan sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dalil di dalam syariat itu yang disepakati. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian Qiyas. Yang tiga ini sangat-sangat disepakati. Kemudian ada yang memasukkan Qiyas jadi 4. Ya, tapi yang ketiga ini disepakati. Kemudian yang tidak disepakati, masih khilaf di kalangan para ulama, adalah salah satunya adalah qaulus sahabi. Qaulus sahabi, yaitu ucapan pendapat seorang sahabat. Pendapat seorang sahabat. Jadi kalau pendapat seorang sahabat, ya tentu sama dengan pendapat-pendapat yang lain. Maknanya apa? Kita tidak ingin tidak tentunya menunjukkan lebih pandai daripada sahabat, tidak. Tapi ucapan sahabat ini harus dibandingkan dengan sahabat yang lain, maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan ucapan sahabat dibandingkan dengan ucapan tabi'in. Karena bagaimanapun sahabat itu
pemahamannya lebih dekat kepada kebenaran. Jadi oleh itu kalau ada ikhtilaf di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu ya tidak masalah untuk kita pilih pendapat yang lain dari kalangan sahabat. Nah ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentu melihat dalil-dalil yang ada. Karena ini kan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam konteks membantah orang yang mengatakan orang yang mengatakan Nabi SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa, itu bukan itu yang dibantah oleh Aisyah. Namun beliau menyampaikan hadis atau ayat ini, la tudrikuhu al-absar. Nah, ya tentu kata beliau ini kurang tepat ya, karena idrok itu tidak semakna dengan ra'yun, tidak semakna dengan demikian. Ya ala kulli hal istidrok istilahnya, meluruskan ya, atau berbeda pandangan dalam hal istidlal semacam ini ya tentu tidak sekali lagi pertama tidak menunjukkan lebih pandai dan seterusnya. Kemudian juga ini boleh jadi ini adalah pandangan sebagian pendapat. Misalnya di sini Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya ya tidak ada masalah. Mungkin saja masuk ke dalam pemahaman yang itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini tentu lain dengan pemahaman orang yang mengatakan bahwasanya as-salaf itu a'lam. Nah, begitu ya. Al-khalaf itu katanya a'lam wa ahkam. Nah, gitu lebih hikmah. Jadi khalaf itu generasi yang setelahnya itu lebih hikmah. Nah, ini tentu itu kekeliruan. Nah, itu sudah pernah kita sebutkan kekeliruannya. Jadi apa yang disebut oleh beliau ini sama sekali tidak masuk atau tidak termasuk dalam ucapan seperti tadi. Nah, wallahu ta'ala. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.